Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Para hadirin hadirat, para sobat SR dan para pemirsa setia channel Sultan Rahmat dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami di channel ini, dan kami akan terus berbagi pengetahuan tentang dunia metafisika. Yang kami cari adalah sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kami buktikan adalah dalil, bukan hanya sekedar berdalih. Yang kami kemukakan adalah argumen, bukan sentimen. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan melanjutkan pembahasan materi tentang alam jin beserta seluk-beluknya. Dan kami akan membahas tentang bangsa jin, apakah mereka memiliki agama dan akidah, dan bisakah bangsa jin ini masuk ke dalam surga atau bahkan sebaliknya bisa masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sobat SR dan para pemirsa, menurut sebagian besar para ulama salaf dan ulama khalaf, bahwa bangsa jin ini sama kehidupannya seperti bangsa manusia. Mereka memiliki golongan-golongan, mereka memiliki agama yang berbeda-beda. Ada yang Islam atau Muslim, ada yang Yahudi, bahkan ada juga yang Nasrani. Kami punya beberapa pengalaman dari tamu-tamu yang datang kepada kami yang dibantu untuk meruqyah dirinya dikarenakan ada gangguan dari bangsa jin. Setelah kami ruqyah beberapa menit berlalu, maka tamu yang datang kepada kami ini memberikan reaksi terhadap ruqyah yang kami bacakan dari ayat-ayat suci Al-Quran. Dan ketika jin yang mengganggu dalam kehidupan tamu tersebut, mereka sudah menguasai tubuhnya, menguasai hatinya, mereka akhirnya bisa bicara dengan kami. Dan setelah kami panjang lebar berbicara, ternyata dia memiliki agama Nasrani. Bahkan kami juga punya pengalaman ketika ada tamu lain yang kami ruqyah, ketika jin sudah menguasai tubuhnya, merasuki tubuhnya, menguasai hatinya, pikirannya. Jin ini mengaku dia mempunyai agama Hindu, bahkan ada yang Buddha. Bahkan juga pernah kami meruqyah, ini jin yang mengganggu hidup tamu kami tersebut adalah jin yang Muslim. Akan tetapi dia fasik, dia baik tapi terkadang juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kejahatan sehingga dia berbuat zalim kepada bangsa manusia. Nah, untuk menguatkan pendapat para ulama tersebut dan keterangan yang kami berikan, kami bisa mengutipkan beberapa ayat suci Al-Quran, yaitu diantaranya surat Al-Jin ayat yang ke-11. Para pemirsa silakan buka di dalam Al-Quran, itu surat yang ke-72, surat Al-Jin ayatnya ke-11. Mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna minnas salihun wa minna duna dzalik. Dan sesungguhnya kami bangsa jin ini ada yang baik, ada yang soleh, wa minna duna dzalika, dan sebagian dari kami ada juga yang tidak baik. Kunna tara'iqa qidada, dan kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Ini arti dari ayat tersebut. Ibnu Abbas di dalam tafsirnya Tanwirul Miqbas, ketika mengomentari ayat yang mulia ini, beliau mengatakan ini adalah satu bukti, satu dalil bahwasannya bangsa jin ini memiliki agama yang berbeda-beda. Ada Yahudi, ada Nasrani, dan ada yang Muslim. Bahkan lebih jelas lagi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Risalatul Jinni, beliau menyebutkan bahwa jin ini berkelompok-kelompok
terbagi menjadi beberapa golongan dalam akidah mereka, dalam keyakinan mereka, dalam kepercayaan mereka. Ada yang muslim. Yang muslim ini pun juga ada yang baik, ada yang fasik, ada yang ahlul bid'ah, ada yang syiah, ada yang ahlu sunnah. Jadi sama seperti kita manusia. Ada juga yang beragama Yahudi, ada yang juga beragama Nasrani, ada yang taat dia beribadah kepada Allah, ada yang juga dia tidak memiliki agama, ada yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi inilah sebagian besar pendapat para ulama mengatakan bahwa bangsa jin dia memiliki agama, memiliki akidah, memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Nah, karena mereka memiliki keyakinan agama yang berbeda-beda, ada yang baik, ada yang soleh, ada yang taat beribadah, ada yang menjalankan syariat agama, ada yang tidak menjalankan syariat agama. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan bahwa bangsa jin juga sama seperti manusia. Mereka ada yang masuk surga. Ya, mereka yang masuk surga adalah bangsa jin yang benar-benar taat beribadah kepada Allah, yang mengimani Allah, mengimani semua rasul-rasul Allah, yang mereka tidak berbuat fasik, tidak berbuat maksiat. Dan bagi bangsa jin, mereka yang tidak taat kepada Allah, yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada rasul-rasulnya, tidak mau mentaati hukum-hukum Allah. Dia membantu para dukun untuk melakukan perbuatan sihir, menzolimi manusia, menyakiti manusia. Mereka juga akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak mereka akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih spesifik lagi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya yang kami sebutkan tadi, Risalul Jinni, beliau mengutip beberapa riwayat dan keterangan dari para ulama-ulama salaf, ulama besar seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Mereka menyebutkan bahwasannya bangsa jin ini akan masuk ke dalam surganya Allah. Akan tetapi hukumnya berbeda. Tidak lagi seperti hukum di dunia. Kalau di dunia, manusia tidak bisa melihat kehidupan dari bangsa jin. Bagi kita manusia yang tidak memiliki pengetahuan intuisi, kita tidak bisa menyaksikan kehidupan mereka. Kita tidak bisa melihat mereka. Tapi nanti di akhirat, di surga nanti, Allah akan balik hukumnya itu. Manusia dapat melihat bangsa jin dan kehidupannya di surga, yang mereka tinggal di tepi-tepian surga. Dan sebaliknya, bangsa jin, mereka justru tidak mampu melihat kehidupan kita bangsa manusia hidup di surga yang penuh dengan kenikmatan. Para sobat SR, para pemirsa di mana Anda berada, kami nanti akan lanjutkan pembahasan tentang alam jin beserta seluk-beluknya di video yang akan datang. Kami doakan semoga tetap sehat, tetap sukses, tetap bahagia, dan jangan lupa untuk like, komen, dan tekan loncengnya agar kita semua tidak ketinggalan dengan materi-materi dan video-video yang kami share di channel ini. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.